Berhadapan dengan kaum ini, berbeda dengan kisahnya di ujung barat yang panjang lebar dengan dialog dan keputusan hukum. Di sini Allah hanya menyebutkan fakta. Ia sampai di tempat terbit matahari, dan ia mendapati mereka dalam kondisi seperti itu. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ayat berikutnya hanya berkata, demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Dzulkarnain. Quran Surat Al-Kahfi ayat 91. Sebuah ayat yang singkat namun syarat makna. Allah menegaskan bahwa Dia mengetahui segala sesuatu tentang Dzulkarnain. Niatnya, tindakannya, keputusannya, tidak ada yang tersembunyi dari pengawasan ilahi. Para mufasir menyimpulkan bahwa diamnya Al-Quran tentang tindakan Dzulkarnain di tempat ini justru menunjukkan bahwa ia bertindak dengan sangat tepat dan bijaksana. Tidak ada yang perlu dikritik, tidak ada yang perlu diperingatkan. Ia mungkin memberi mereka pakaian, mengajarkan mereka bercocok tanam, atau membangunkan tempat tinggal. Atau mungkin ia membiarkan mereka hidup seperti sedia kala, karena itulah yang terbaik bagi mereka. Yang jelas, kekuasaan tidak membuatnya lupa diri. Ia tidak memanfaatkan kemiskinan dan keterbelakangan mereka untuk kepentingan pribadi. Ia tidak memaksakan peradabannya kepada mereka. Ia hadir sebagai tamu, bukan penjajah. Ini adalah pelajaran kedua dari Dzulkarnain. Kekuasaan sejati tidak perlu selalu menunjukkan kekuasaan. Kadang, tindakan terbaik adalah tidak bertindak. Kadang, menghormati kemandirian orang lain lebih mulia daripada membantu dengan cara yang memaksakan kehendak. 3. Dua ekspedisi, dua pelajaran. Sekarang mari kita bandingkan dua perjalanan pertama Dzulkarnain. Aspek perjalanan ke barat, perjalanan ke timur. Lokasi, tempat terbenam matahari, tempat terbit matahari. Kondisi kaum hidup di laut berlumpur. Mungkin memiliki struktur sosial, hidup primitif, tanpa pelindung dari matahari. Respons Dzulkarnain, memberi pilihan, hukum atau kebaikan. Tidak disebutkan, mungkin diam, atau membantu tanpa paksaan. Pelajaran keadilan dan kebebasan beragama, menghormati kemandirian dan tidak memaksakan kehendak. Dari dua ekspedisi ini, kita melihat spektrum kepemimpinan yang lengkap. Ketika berhadapan dengan kaum yang sudah memiliki sistem, ia berbicara tentang hukum dan keadilan. Ketika berhadapan dengan kaum yang primitif, ia diam dan membiarkan mereka hidup dengan cara mereka sendiri. Tidak ada pendekatan tunggal dalam kepemimpinan Islam. Setiap kaum diperlakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Inilah yang disebut fiqh al-aulawiyat, memahami prioritas, dan fiqh al-waqi', memahami realitas. Dzulkarnain mengajarkan bahwa pemimpin yang baik harus peka terhadap konteks. Apa yang baik untuk satu kaum belum tentu baik untuk kaum lain. Apa yang diperlukan di barat mungkin tidak diperlukan di timur. 4. Jalan ketiga, antara dua gunung. Setelah menyelesaikan dua ekspedisi besar, Dzulkarnain kembali melakukan perjalanan. Namun kali ini, tujuannya berbeda. Ia tidak lagi mengejar matahari terbit atau terbenam. Ia menuju ke tempat yang lebih misterius, celah di antara dua gunung. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Hingga ketika dia sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di belakang kedua gunung itu, suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 92 sampai 93. Bayangkan pemandangan itu. Dua gunung yang menjulang tinggi, mungkin berdiri sejajar, membentuk sebuah celah atau lorong alami. Di balik gunung-gunung itu, tersembunyi sebuah kaum yang terisolasi dari dunia luar. Mereka hampir tidak bisa memahami pembicaraan, mungkin karena bahasa mereka berbeda sama sekali, atau mungkin karena mereka sudah lama terputus dari peradaban, sehingga bahasa mereka pun terisolasi. Mereka adalah kaum yang hidup dalam ketakutan yang mencekam. Setiap kali musim semi tiba, ketika salju mencair dan sungai-sungai meluap, datanglah gerombolan perusak dari balik celah gunung. Mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang disebut dalam berbagai kitab suci sebagai simbol kehancuran dan kekacauan. Kaum yang terzalimi itu melihat Dzulkarnain sebagai harapan terakhir mereka. Maka dengan setengah putus asa dan penuh harap, mereka mendatangi penguasa agung itu. Mereka berkata, "Wahai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka dapatkah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 94.
Perhatikan kata imbalan di sini. Mereka tahu bahwa proyek sebesar ini tidak mungkin gratis. Membangun tembok raksasa di antara dua gunung membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Mereka mungkin mengumpulkan harta dari seluruh kaum, mempersembahkannya kepada Zulkarnain sebagai upeti atau imbalan. Mereka siap membayar berapapun. Mereka siap mengorbankan harta benda demi keselamatan jiwa dan keluarga mereka. Lalu bagaimana respons Zulkarnain? 5. Menolak harta, memilih kerja sama. Jawaban Zulkarnain adalah salah satu momen paling agung dalam sejarah kepemimpinan. Apa yang telah dianugerahkan Tuhanku kepadaku lebih baik dari imbalanmu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 95. Ia menolak harta mereka. Bayangkan betapa mulianya pernyataan ini. Seorang